Tuhan bayar baik. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih. Mari Tuhan pimpin ibadah. Ketika kami datang, kami bawa bakat dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara pada kami dan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pada pagi hari ini akan kami mulai ibadah ini. Kami mau Tuhan di dalam kuasa Tuhan kami melangkah dan berjalan. Ibadah ini akan membawa keberkatan buat kehidupan kami. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kemenangan, di dalam Engkau. Engkau yang telah memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sekalian yang sama-sama siap memuji Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama. Amin. Semuanya pada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Kita mengerjakan hati kita. Dalam kudus
sebelum kami sampai di tempat ini, kau sudah siapkan kami semua untuk sama-sama memperoleh berkat surga. Sehingga yang datang dengan sakit, datang dengan susah, datang dengan cobaan, pulang dengan kemenangan. Karena Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau telah pimpin puji-pujian pagi hari ini. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Sesulit apapun hidup kami, kalau Engkau menyertai kami dapat selalu mendapat kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, janji-Mu ya dan amin. Menyertai kami sekalian, memimpin kami sampai pada akhir ibadah ini, bahkan seterusnya selanjutnya. Engkaulah yang beracara dalam hidup kami, sehingga kami boleh selalu memuliakan Engkau. Dengar doa kami Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih kepada dari kita pemuji-pemuji yang sudah menyanyi, memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa. Saya harap saudaraku yang datang dengan susah, dengan sedih, jangan sedih lagi. Taruh semua kesedihan, kesusahan, kesulitan kita di kaki Tuhan. Dan pulanglah dengan sejahtera. Amin. Pulanglah dengan kemenangan. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sama-sama memasuki judul yang luar biasa. Judul yang tidak boleh ketinggalan. Judul yang harus menjadi pengalaman kita sekalian. Ya, yaitu bersama Dia, with Him I am more than conqueror. Bersama Dia saya lebih dari pemenang. Kalau sekali menang, 10 kali kalah, menang atau kalah? 1 kali menang, 10 kali kalah. Menang apa kalah? Kalah. Ya, kalah. Seperti PSSI, menangnya 2 kali, kalahnya 20 kali. Babak belur, ya, babak belur. Tapi kita lebih dari itu. Jadi, with God, I am more than a conqueror. Without Him, I'm nothing. Artinya, tanpa Dia, kita nol besar. Tapi saya percaya kita bukan nol, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Siapa yang mau kalah? Orang yang main tinju di televisi, kalau kita lihat sudah, kalau dipukuli terus sampai bonyok, apa dia bisa bilang saya pemenang? Gak bisa. Lihat mukanya aja, bonyok apa enggak? Kalau bonyok, ya kalah melulu artinya, ya. Tapi kalau dia seger buger, and burger, ya, and burger, oke. Burger tahu ya, burger itu artinya sehat, ya. Maka dia menang. Anak Tuhan menang. Dan hari ini kita semua mau belajar menjadi lebih dari pemenang. Amin. Saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang ikut terus sampai kita sudah nggak ada. Terus orang bilang itu dia dulunya orang Kristen yang ya begini gitu aja. Dia wae. Asal Amerikanya bilang begitu. Dia wae.
artinya gak pernah maju. Orang Kristen harus maju. Amin. Harus ada perubahan. Jangan terus jadi anak sekolah minggu. Jadilah kaum muda. Jadilah dewasa muda. Jadilah orang-orang yang terus maju di dalam Tuhan. Amin. Dan bersama Dia kita lebih dari pemenang. Sudah sering dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana murid-murid Tuhan sebelum mereka mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus, mereka adalah orang-orang biasa. Petrus 3 kali keok, ya, 3 kali. Sampai Tuhan tanya sama Petrus 3 kali lagi, 3 kali juga. Petrus, ada engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Tuhan, saya mengasihi engkau. Sampai 3 kali ditanyain. Kalau kita ditanya 3 kali apa? Bosen. Ya, bosen. Tapi kita tidak boleh bosen. Kita perlu belajar untuk bangkit dan berubah lalu menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca bagaimana Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya dan semuanya, saudara, kita melihat bagaimana mereka diubahkan oleh Tuhan sehingga nantinya orang yang kalah, orang yang menyangkal Tuhan, ya. Sudah tahu Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Kan kata-kata itu benar dibuktikan di dalam kehidupan Petrus sehingga Petrus akhirnya bertobat. Tapi tidak cukup cuma bertobat saja. Harus ada perubahan, harus ada pembaruan, harus ada suatu langkah, yaitu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saudaraku, juga Thomas, juga yang lain-lain, semuanya sama, saudaraku. Tetapi waktu Roh Kudus turun di kamar hotel Yerusalem, saudaraku, dan Dia memenuhi semua orang yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana itu bukan cuma orang yang biasa, tapi orang-orang yang mau dengar suara Tuhan, mau dengar panggilan Tuhan, dan datang. Itu yang penting. Waktu mereka datang, mereka diurapi. Dan waktu mereka diurapi, mereka dirubahkan. Karena apa, saudaraku? Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 5. Ya, bisa dibayangkan ini 3 unsur itu, yaitu apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna ya, saudaraku, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada berapa unsur, saudaraku, dalam hidup manusia, dalam hidup saudara dan hidup saya itu ada 3, yaitu 1 roh, jiwa, tubuh. Yang kelihatan ini tubuh. Yang jiwa yaitu yang suka ketawa, suka senang kalau makan enak, kalau jalan bisa merasakan sukacita itu. Tapi kalau roh itu yang ada di dalam kita, yang kalau kita duduk dan kemudian roh Allah
yang turun atas kita, memenuhi roh kita, sehingga bukan roh kita lagi, tapi roh Allah yang hidup di dalam kita. Itulah 3 unsur tadi, ya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Kita semua punya, Saudaraku. Semua punya. Tapi yang perlu adalah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Allah. Itulah yang akan membedakan orang-orang percaya, Saudaraku. Sehingga Rasul Paulus ya dalam surat Tesalonika pertama, dia mengatakan, dia berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau tanpa Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah di dalam kita, tanpa itu kita masih belum sempurna. Kita masih ada cacatnya. Tetapi kalau Tuhan bekerja, datang dan memenuhi kita sekalian, seperti dia datang memenuhi murid-murid Yesus, maka kita akan sempurna. Jadi saudara dan saya, kita harus mencari yang sempurna itu, mencari untuk mendapatkan, mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan melalui pemberian kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Kalau tidak, saudaraku, kita maaf ya, kita masih sama dengan orang dunia. Kita masih sama dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus yang berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Kita baca ya. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging saja, maksudnya ya, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, diam itu artinya tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus tadi, dia bukan milik Kristus. Sekalipun dia sudah puluhan tahun jadi Kristen. Jadi perlu saudaraku, Roh Kudus itu diam di dalam kita, ya, tinggal bersama kita. Itu penting. Jadi jangan dianggap itu sesuatu ya asal-asalan. Asal ada yang boleh, nggak ada yang nggak apa-apa. Jangan. Tapi mari kita berusaha memohon kepada Tuhan, Bapakku, Anakku, penuhilah aku dengan Roh-Mu ya. Karena Tuhan itu 3 unsur, sama seperti saudara dan saya. Kita adalah ciptaan Allah. Pada waktu Allah menciptakan kita, kita dijadikan menjadi 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, roh. Saudaraku, seperti dia sendiri. Dia adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti nyanyian anak sekolah minggu yang mengajarkan lagi kepada kita, yang menyanyi begini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. 3 ya, itu ya. Jadi 3 itu diucapkan untuk mengucap syukur kepada Dia. Anak-anak sekolah minggu tahu bahwa dia diciptakan oleh Tuhan yang terdiri dari 3 unsur, ya, bukan tuh 3 Allah, bukan, tapi 3 unsur, 3 bagian yang tidak bisa dipisah. Yang namanya Trinitas itu adalah Allah Tritunggal.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dialah yang akan memimpin kita, dialah yang akan menjagai kita, dan dialah yang akan menolong kita di dalam segala perkara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin, ya saudaraku. Kita harus dipimpin. Kalau tidak, saudaraku, kalau tidak, maka kita adalah orang yang terdiri dari cuma 3 unsur saja, yaitu tubuh, jiwa, roh saja. Roh kita, roh manusia, ya. Tapi roh manusia itu menjadi kecil, roh Allah yang turun itu menjadi besar dan memimpin kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sungguh-sungguh boleh melihat banyak kejadian di dalam kisah Rasul itu, sehingga sebetulnya bukan kisah para rasul. Sebetulnya yang paling betul itu adalah kisah Roh Kudus. Kisah itu adalah kisah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang banyak bekerja dan memperlihatkan apa yang sudah dikerjanya. Suatu pekerjaan yang luar biasa. Jadi saudaraku, kita tidak cukup kalau kita bilang saya orang Kristen. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, jadi kita bukan milik Kristus. Itu tadi dikatakan dalam Roma pasal 8. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 9, ini lebih jelas lagi, dikatakan apa? Tubuhmu bait Allah. Atau tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Saudaraku, tidakkah kamu tahu? Tidak tahukah kamu? Sama aja ya. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bukan dari kita. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lukas ini bukan miliknya Lukas lagi, tapi miliknya Roh Kudus. Begitu juga dengan saudara-saudara semua yang datang ini hari ini. Kita perlu tahu bahwa kita adalah miliknya Allah, milik Roh Kudus. Jadi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada kuasa lain yang bisa menjatuhkan kita. Kita lebih dari pemenang, bukan karena kita ahli berkelahi, bukan kita ahlinya punya melarikan diri, bukan karena kita itu ahli segala macam ahli, tetapi karena saudara dan saya kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Kelihatannya kalah, kelihatannya tidak berhasil, tapi hasil tidaknya itu bukan dilihat oleh orang, dinilai oleh manusia, tetapi kita dinilai oleh Tuhan sendiri. Dan banyak kali orang melihat Tuhan Yesus itu mati di salib, tergantung di kayu salib, kemudian diturunkan mati, tapi mereka tidak melihat bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Mana ada orang yang bisa berkata, Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan itu diingat oleh orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Mereka bilang apa sama Pilatus? Pak Pilatus,
kami ingat berapa kali kami ketemu dia itu Tuhan Yesus selalu bicara. Pada hari yang ketiga sesudah disalib, aku akan bangkit. Jadi kalau begitu supaya dia jangan sampai bangkit, pintu kuburannya ditutup sama batu yang besar supaya dia tidak bisa keluar. Dan sudah tahu batu itu memang besar, ya, menutupi kuburan Tuhan Yesus. Kuburan Tuhan Yesus itu seperti tembok ini, ada pintu, dalamnya ada ruangan, pas kuburan gitu ya, kan ada batunya nempel di tembok situ, dimatikan supaya yang orang di dalam tidak bisa keluar. Kami bisa masuk, melihat, jauh, harus tunduk. Kalau nggak tunduk tidak bisa kesenggol batu keras, bisa berdarah. Ya, masuk, tunduk. Tuhan Yesus pernah dikubur di situ. Ada batu besar, betul. Semua itu menjadi tanda supaya orang percaya bahwa dia pernah mati di sini. Tapi dia bangkit seperti yang dia katakan, pada hari yang ketiga aku bangkit. Padahal belum dikubur, belum mati, belum apa-apa, ya. Tapi saudaraku, dia sudah bilang begitu berkali-kali sehingga orang-orang Farisi itu bilang, Pak Pilatus, dia sudah berapa kali begitu ngomongnya. Pada hari yang ketiga aku bangkit. Jadi sebelum dia bangkit, itu kuburan jangan cuma pintunya doang seperti biasa, tapi tambahin lagi batu yang besar supaya dia tidak bisa bangkit. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dia keluar dari, dan batu itu terguling. Siapa yang mengguling kan nggak ada yang tahu, tapi sudah terguling dan Yesus sudah ada di luar. Dan dia ketemu dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena mengira dia itu penjaga taman. Lalu dia nangis, dia bilang, Pak penjaga taman, kalau Bapak mencuri mayatnya Tuhan Yesus, bilang dong sama saya supaya saya bisa membereskan. Sebab saya bawa rempah-rempah, saya bawa minyak untuk merembahi dia. Bilang sama saya di mana Tuhan menyembunyikan dia. Lalu yang siapa itu yang disangka tadinya adalah tukang kebun, dia berkata, Maria kakek. Ini suara siapa? Tuhan Yesus ini, bukan suara orang lain. Sebab dia kenal betul nama Tuhan Yesus. Domba-dombaku mengenal suaraku. Maka Maria berkata, Rabuni, Tuhan, Engkau sudah bangkit. Yesus berkata, jangan jamaah, aku belum pulang kepada Bapa. Tapi kasih tahu sama saudara-saudaramu, ke Galilea, aku akan menyusul mereka di sana. Ya, saudaraku, ini Magdalena, orang yang tidak pernah mau mengunggulkan diri, nggak mau dia jadi nomor satu. Dia tidak mau bilang saya hebat, nggak pernah. Dia tidak pernah menyangkali Tuhan, nggak pernah. Dia langsung berangkat
ke Galilea dan dia ketemu dengan orang-orang yang Tuhan maksud tadi, dan dia beritahu mereka, aku sudah ketemu Tuhan Yesus, aku sudah ketemu dengan dia, tinggal menunggu mau apa lagi dia supaya aku bisa mengikut perintahnya, pesannya. Oh saudaraku, ini adalah satu perasaan yang penuh sukacita karena sudah berhari-hari dia pikirkan, dia sudah cukup lama berusaha supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Pada waktu itu, hari yang ketiga itu, Maria Magdalena sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun aku bukan orang yang suka menyangkali Tuhan, bukan orang yang melawan Tuhan, tapi aku sudah ketemu sama Tuhan, dan aku sekarang memberitahukan kepada saudara-saudaraku yang lain bahwa aku telah ketemu Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Jadi mereka bersukacita, tapi Thomas belum percaya. Yang lain-lain juga ada yang belum percaya. Tapi saudaraku, semuanya itu cuma tunggu waktu. Sebab waktunya pasti datang. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan dan mereka akan mendapatkan suatu sukacita yang baru karena ada kuasa Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudaraku, Allah Bapa itu, saya ingin jelaskan di sini, Allah Bapa itu adalah Allah yang strength. Kalau merah, merah, hitam, hitam, putih, putih, jangan dilanggar. Kalau saudara baca Alkitab, siapa yang sudah baca Perjanjian Lama? Ada yang sudah baca? Itu Allah Bapa strength. Dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Strength. Jangan salah-salah ya. Jangan keliru ya. Kamu harus gini. Gak boleh meleng. Oh saudaraku, ternyata orang Israel banyak yang mati. Mereka memang sampai di tanah perjanjian, tapi karena Allah itu strength, maka mereka hanya sebagian yang masuk. Termasuk Musa tidak masuk ke dalam negeri perjanjian. Musa nggak masuk. Kasihan ya, sudah memimpin cukup lama, tapi dia tidak. Tapi lihat, Allah itu penuh dengan kasih. Walaupun dia strength, dia kasih. Satu hari Musa kelihatan di satu bukit namanya Bukit Kemuliaan bersama Elia, bersama Tuhan Yesus. Musa bicara omong-omong, padahal orangnya udah mati, tapi Tuhan sudah bangkitkan lagi. Tuhan sudah kasihani lagi, sehingga Musa berlayak untuk hidup dan bicara sama Tuhan Yesus di Bukit Kemuliaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi, saudaraku. Jadi Roh Kudus yang ketiga, yang kedua Tuhan Yesus, dia memanggil murid-murid, mengumpulkan semua orang dengan kasih sayang, sehingga semuanya boleh menikmati. Tapi waktu dia sudah mati disalib, semua lari, hanya Maria Magdalena sendirian yang ketemu dengan Tuhan. Maka disitulah Tuhan Yesus kemudian berkata, aku akan pulang kepada Bapa. Pekerjaannya sudah selesai. Lalu siapa yang meneruskan? Yang meneruskan Roh Kudus.
oknum ketiga ini yang Roh Kudus yang melanjutkan dan berkata, kumpul semua di Yerusalem di atas kamar loteng, maka di sanalah aku akan membawa mereka, memperbaharui mereka, sehingga mereka tidak kelas SD, kelas 0 terus, ya, tapi mereka bisa naik tingkat. Mereka menjadi orang yang makin besar, makin dimuliakan oleh Tuhan, dan akhirnya mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan, kuasa yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada kuasa lain di dunia ini yang bisa mengalahkan Roh Kudus. Tidak ada. Kuasa itu sangat besar. Kuasa itu sangat heran. Dan Roh Kudus itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 tinggalnya di mana? Wah, mungkin jauh ya. Roh Kudus itu tinggal di mana? Mungkin tinggalnya di ujung langit, di belakang kematian. Bagaimana di sana? Balik kita lihat. 1 Timotius lah. 2 Timotius 1 ayat 14. Ya. Dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Saudara, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi bukan di sana. Kita kudu nyari dulu. Kita nunggu harus antri dulu, tidak. Tapi Roh Kudus diam di dalam kita. Di dalam kita, ya. Bukan di samping kita, bukan di atas kita, bukan di sekeliling kita, tapi di dalam kita. Amen. Dan di waktu saudara pergi ke mana, di sana Roh Kudus ada. Dan di sana Roh Kudus tinggal bersama kita. Dan pada saat kita menghadapi banyak macam persoalan, Roh Kuduslah yang akan membela kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Dari segitu banyaknya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tuhan pilih satu orang yang hari ini kita baca dahulu, yaitu Stefanus. Di dalam perjanjian baru yang dalam kisah murid Tuhan, Stefanus itu belum ada, belum tertulis, belum masuk di dalam. Boleh dikatakan dia orang baru, tapi orang yang baru itu dipenuhi oleh dia adalah orang yang bisa menjadi contoh, tidak melawan seperti Kristus disalib, tidak melawan, nggak mukul, nggak meludahi orang yang meludahi dia, dibalas diludahi, enggak. Stefanus juga sama. Stefanus dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah orang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus, dan dia adalah seorang pendoa. Wah, kalau dia berdoa, maka pintu surga itu goncang. Karena apa? Karena ada jawaban Allah keluar dari pintu itu untuk memenuhi permintaan seorang yang namanya Stefanus yang sedang berdoa. Hari ini saudaraku, kita semua bisa menjadi Stefanus yang berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu saudara berdoa kepada Tuhan, maka akhirnya berkata, pintu surga goncang, pintu surga terbuka, karena ada jawaban yang turun dari surga melalui pintunya tadi, turun ke dalam dunia
untuk memenuhi permintaan doa dari orang-orang percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Stefanus itu memang salah satu orang yang bukan contoh, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 6. Saudara bisa baca orang namanya Stefanus. Oh, banyak orang yang punya kerinduan, termasuk seorang hamba Tuhan. Saya kenal dia di Surabaya, namanya siapa Pak? Stefanus. Loh, kok Stefanus? Iya. Kenapa Bapak pilih Stefanus? Karena saya kagum. Stefanus itu orang yang suka berdoa dan penuh dengan Roh Kudus. Dan memang orang itu sungguh-sungguh seperti apa yang diceritakan tadi, dia menjadi orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau diteruskan cuma habis. Dan habis cuma setengah jam ini nggak bisa kita bercerita tentang banyaknya orang tua. Tapi satu perkara yang kita perlu nyanyikan sama-sama seperti tadi nyanyian yang mengatakan Roh Kudus itu kekuatan kita. Sesulit apapun hatiku tetap percaya. Sesulit apapun hidup kita, hatiku tetap percaya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara nyanyi dari Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Nyanyi ini jangan kita nyanyi yang lain order dan dipakai lagi, dan tapi nyanyi kali ini Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kau mengikutku, dan penolongku yang diutus oleh Bapa. Haleluya. Hallelujah.
Karena tanpa Engkau kami adalah kosong. Tanpa Engkau kami tidak apa-apa. Hanya dengan Engkau kami mendapat kuasa sehingga kami dapat memperoleh anugerah Tuhan Kristus. Tangan-tangan kami pakai sehingga kami boleh berdoa untuk orang sakit dan orang sakit akan sembuh, orang yang sedang susah akan tertolong karena Tuhan sebagai kami, bukan kami, tapi Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakailah setiap kami sekalian menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Dalam saudara kita semua diberkati pada pagi hari ini. Kita semua lebih dari pemenang ya tidak telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan banyak untuk senior, untuk saudara saudara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita masih terbaik dan untuk pelayanan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah Ka'bah Tuhan, tempat Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Kalau hati kita ada Roh Kudus, kita akan taat kepada Tuhan dan berjalan di jalan kasih sayang Tuhan, sehingga kita semua diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kalau pagi ini Tuhan sudah memberkati dengan firman Tuhan, bahwa tubuh kami ini adalah Ka'bah Allah, tempat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang luar biasa, sehingga kami dikuduskan, dibenarkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami sudah mendapatkan firman Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala Senior Tuhan, pakai kehidupannya, dan kami percaya Engkau memberkati kehidupannya, dan semua keluarga anak cucunya diberkati, bahkan jemaat di Mangga Besar semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami bawa persembahan kami ini Tuhan, biarlah ini boleh menjadi persembahan yang kudus, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau, dan pekerjaan Tuhan bisa ditambahkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah melayani pagi ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani persembahan. Berkati kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan.
jam setengah 10 dan juga untuk persiapan ya untuk anak-anak besok hari mulai kembali ke sekolah ya. Kita berdoa mereka yang memberkati. Itu pada di jam 11. Dan juga untuk Rabu ini tanggal 16 Juli ada ibadah wanita ya, untuk WCB sesi kedua yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anita Ratu Edo. Beliau adalah ketua pengurus daerah untuk wanita DKI Jakarta. Jadi saudara para wanita juga bisa bersama-sama di hari Rabu ini jam setengah 6 sore. Dan juga untuk hari Sabtu jam 8 pagi kita ada doa ya. Mari kita bersama-sama juga dan kita membawakan doa. Doa syafaat yang bersyukur dan berkati Maria sudah melalui proses operasi antara berkati dan berserah pada Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, nama gereja di tempat ini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala senior kita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat sore hari ini, pagi hari ini, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satu pujian lingkupi. Nanti kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Ini enggak boleh. Dalam lindungan Allah. Mari baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampai musuh. Dengan tetapnya Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya Dia berisai terhadap engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berlari di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menyelamatkanmu. Engkau hanya menontonnya dan mata sendiri dan tidak balas. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Dia mengenal nama. Bila Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dalam kemuliaan. Dengan panjang umur, akan kenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepada kesamaan daripada yang kita temukan. Di akhir ibadah itu kami mengucap syukur. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai. Langkah kaki kami ke tempat ini sudah disertai Tuhan. Seminggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan bulan yang akan kami lewati juga disertai oleh Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang memberi kekuatan kami. Berkat Tuhan turun atas semua kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam keberkatan Tuhan. Kami yang melayani Tuhan juga dalam keberkatan Tuhan. Kepala senior kami Bapak Pendeta Lukas Suganda juga di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya, diberikan panjang umur dan kesehatan. Di masa lanjut usianya dia boleh melihat banyak karya-karya Tuhan yang amat dahsyat luar biasa. Dia juga boleh melihat penuaian besar terjadi atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa juga pada jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba kepunyaan yang mereka pada hari-hari ini juga untuk didoakan dan untuk kekuatan secara rohani. Kami topang di dalam doa Bapak Samar Wiratman. Kami bawa juga Pak Santo ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Pak Ajit Tuhan yang sudah selesai operasi katarak. Tuhan sertai. Ibu Junior kami bawa, Kemalayanti kami bawa, Ibu Lianua kami bawa. Kami juga bawa Ampung, Tuhan Bu Ampung. Kami juga bawa nama-nama yang lainnya ke dalam tangan Tuhan. Juga ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan. Angel, Vivi, Berlina juga Tuhan serta ibu anak semua sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga tak lupa kami bawa Ibu Naomi Diok, Tuhan sembuhkan, sehatkan, pulihkan, pasca operasi semuanya boleh berjalan baik Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang memulihkan bekas operasi ataupun ada yang disambung di dalam tubuhnya, Tuhan yang tolong dia. Kami juga bawa Ibu Dahlia Sinorang, kami dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sehatkan dan pulihkan. Juga kami mengucap syukur atas proses medis yang sudah dilaksanakan dan diselenggarakan. Tuhan beri kesehatan juga untuk Linda, juga untuk Pak Acit yang selesai operasi. Tuhan sehatkan dalam nama Yesus. Tuhan berkat-Mu turun atas para pria di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para wanita juga di dalam keberkatan Tuhan. Orang-orang lansia juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang besok beraktivitas dalam studinya juga dalam keberkatan Tuhan diberkati. Hikmat akal budi mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa buat kami yang berusaha diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri. Kami juga berdoa dalam nama-Mu. Apa yang kami rintis, apa yang kami usahakan, kami juga berdoa buat rencana-rencana kedepannya diselenggarakan oleh jemaat-jemaat ini semua boleh berhasil. Rencana pernikahan, rencana dan kekeluargaan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati. Diberkatilah pasangan suami istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah pasangan-pasangan yang rukun menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal single parent. Tuhan juga menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang masih lajang pun diberkati Tuhan. Janda, duda, anak yatim piatu juga dalam penyertaan Tuhan tak ditinggalkan. Yang berdoa dapat penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, kami melangkah dan berjalan dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh menghadapi segala sesuatunya dengan kemudahan karena Tuhan buka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terima berkat daripada Tuhan pada kami hari ini. Dan dengan bersungguh hati Tuhan kami meminta belas kasihan Tuhan turun atas kami. Mendengarkan perkataan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari corona wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberikan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Kudus menaungi kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat ini
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Dalam sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hansi Mulyo.